Selamat datang di ruang buku. Dalam menjalani kehidupan, manusia akan selalu menghadapi berbagai masalah. Sebuah masalah terlewati, akan muncul masalah baru yang harus diselesaikan. Berani hidup, artinya berani menghadapi setiap masalah. Kali ini, ruang buku akan membahas sebuah buku bestseller berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karangan Mark Manson tahun 2016, yang dalam versi bahasa Indonesia diberi judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini adalah pandangan kontraintuitif tentang hidup bahagia dengan cara tidak selalu berpikir positif. Mark Manson menawarkan filosofi yang lebih realistis. Hidup itu penuh masalah, dan kebahagiaan datang dari memilih masalah yang layak diperjuangkan, bukan dari menghindarinya. Ide-ide utama yang diusung dalam buku ini adalah 1. Bodo amat yang selektif. Manson menekankan bahwa kita punya energi dan perhatian terbatas, jadi kita harus hanya peduli pada hal yang benar-benar penting. Contoh, daripada stres karena komentar orang di media sosial, fokuslah pada hubungan nyata atau tujuan pribadi. 2. Penderitaan adalah bagian hidup. Kebahagiaan bukanlah hasil dari menghindari penderitaan, tapi dari menderita untuk sesuatu yang berarti. Misalnya, berjuang demi karier, hubungan, atau passion meski melelahkan akan memberi kepuasan. 3. Tanggung jawab atas diri sendiri. Banyak orang menyalahkan keadaan, tapi kebebasan sejati datang ketika kita mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Contoh, alih-alih mengeluh tentang pekerjaan buruk, lebih baik fokus pada skill yang bisa ditingkatkan. 4. Kematian sebagai motivasi. Kesadaran bahwa kita akan mati bisa menjadi alat untuk memprioritaskan hal yang benar-benar penting. 5. Kegagalan adalah guru terbaik. Manson menolak budaya positive thinking yang toksik. Menurutnya, menerima kegagalan dan ketidaknyamanan adalah kunci pertumbuhan. Kemudian, pesan-pesan inti dari buku ini adalah 1. Jangan coba untuk positif setiap saat. Hidup itu keras dan adil bagi semua orang. Selalu berusaha merasa positif dan menghindari hal negatif justru membuat Anda menderita. Kebahagiaan sejati datang dari menerima kekacauan dan penderitaan sebagai bagian alami dari hidup, bukan dari melawannya. 2. Anda tidak istimewa. Pesan kerasnya adalah Anda bukan pusat alam semesta. Begitu Anda menerima bahwa Anda biasa saja dan bahwa masalah Anda tidak unik, Anda akan bebas dari beban harus menjadi luar biasa dan bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. 3. Kebahagiaan lahir dari menyelesaikan masalah. Kebahagiaan bukanlah keadaan tanpa masalah. Itu adalah proses terus-menerus dalam menyelesaikan masalah yang bermakna. Jika Anda menghindari masalah, Anda menghindari hidup yang bermakna. Pilihlah masalah yang Anda nikmati penyelesaiannya. 4. Penderitaan Anda bergantung pada apa yang Anda pedulikan. Ini adalah inti dari seni tidak memedulikan. Anda memiliki energi dan perhatian yang terbatas. Jika Anda memedulikan hal yang salah seperti gengsi, likes di media sosial, atau apa yang dipikirkan orang lain, Anda akan sengsara. Kebahagiaan adalah tentang memilih hal yang tepat untuk dipedulikan, hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai inti Anda. 5. Anda selalu bertanggung jawab, bahkan untuk hal yang bukan salah Anda. Tanggung jawab adalah kemampuan untuk memilih respons Anda. Maka,
disebut responsibility. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda selalu bertanggung jawab atas bagaimana Anda menanggapinya. Berhentilah menyalahkan orang lain atau keadaan, dan ambil kendali atas sikap dan tindakan Anda sendiri. 6. Tanyakan pada diri sendiri, penderitaan apa yang rela saya jalani? Pertanyaan terpenting dalam hidup bukanlah apa yang ingin saya raih, tetapi dengan penderitaan seperti apa saya bersedia menjalaninya. Jawaban atas pertanyaan ini akan mengungkap nilai-nilai Anda yang sebenarnya. Kesuksesan membutuhkan pengorbanan. Pastikan pengorbanan Anda untuk sesuatu yang Anda hargai. 7. Tindakan menciptakan motivasi, bukan sebaliknya. Jangan menunggu sampai Anda merasa ingin melakukan sesuatu. Bertindaklah terlebih dahulu, dan motivasi akan mengikuti. Kepercayaan diri dan inspirasi bukanlah penyebab tindakan, melainkan hasil darinya. 8. Kematian adalah guru terbaik. Menyadari bahwa Anda akan mati adalah alat yang ampuh untuk menyaring apa yang penting. Ini memaksa Anda untuk bertanya, apakah ini layak saya pedulikan dalam waktu singkat yang saya miliki di bumi ini? Perspektif ini membantu Anda memfokuskan Anda pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Kesimpulan besar dari buku ini adalah seni yang halus atau cerdik yang dimaksud dalam buku ini bukan tentang tidak peduli sama sekali, melainkan tentang tidak peduli pada hal-hal yang sepele, toksik, dan di luar kendali Anda, sehingga Anda memiliki ruang dan energi untuk sangat-sangat peduli pada beberapa hal yang benar-benar penting, seperti hubungan Anda, pertumbuhan pribadi, dan kontribusi kepada dunia. Penulis mengajak Anda untuk berhenti membohongi diri sendiri bahwa hidup harus mudah dan selalu menyenangkan, dan mulai menjalani hidup yang lebih otentik dan bertanggung jawab. Prinsip bodo amat yang sehat adalah 1. Bukan apatis, tapi selektif dalam memilih prioritas. 2. Bukan egois, tapi berani mengatakan tidak pada hal yang tidak sejalan dengan nilai hidupmu. 3. Bukan menghindar, tapi menerima masalah sebagai bagian dari pertumbuhan. Beberapa quote inspiratif dari buku ini. You are not special, but you can be valuable. The key is to struggle for something meaningful rather than chasing constant validation. Anda bukanlah orang istimewa, tetapi Anda bisa menjadi berharga. Kuncinya adalah berjuang untuk sesuatu yang bermakna, bukan mengejar pengakuan terus-menerus. You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life. Anda tidak akan pernah bahagia jika terus mencari apa saja yang membentuk kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika Anda mencari arti hidup. You can be a source of happiness for everyone, and that's okay. That's called being human. Anda tidak bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk semua orang. Tapi itu tidak masalah, karena memang begitulah yang namanya manusia. Demikian ulasan singkat untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.